Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi pengolah angka yang disampaikan di kelas 10 akuntansi tahun pelajaran 2022-2023. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pertemuan kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pengantar spreadsheet atau aplikasi pengolah angka. Yang kedua, jenis karakter dan sumber data. Yang ketiga, mengenai sel. Yang keempat, fungsi dan formula matematika. Dan yang kelima adalah fungsi dan formula statistik. Aplikasi pengolah angka adalah aplikasi atau software untuk mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Data dapat berupa angka, teks, atau rumus-rumus yang kita letakkan dalam kotak atau yang disebut juga sel, yang merupakan perpotongan atau hubungan bertemunya antara baris dan kolom. Adapun terdapat beberapa jenis aplikasi spreadsheet atau pengolah angka yang dapat kita gunakan. Di antaranya yaitu ada yang disebut dengan Microsoft Excel yang dikeluarkan oleh Microsoft Windows. Ada juga aplikasi pengolah angka dari Lotus, Quarto Pro, OpenOffice, dan lain-lain. Fungsi aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Hal-hal yang dapat kita lakukan dengan memanfaatkan software spreadsheet antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat membuat tabel, melakukan perhitungan yang menggunakan tabel atau tabulasi, membuat laporan keuangan seperti penjualan, pembelian, daftar gaji, dan lain-lain, membuat grafik, dan menghitung rumus statistik serta fungsi yang lainnya. Pemilihan produk paket pengolah angka. Dari sekian banyak program spreadsheet, tak ada yang lebih mudah mengoperasikannya, tergantung kebiasaan kita dalam menggunakannya. Adapun yang biasanya digunakan dalam aktivitas pembelajaran di sekolah adalah program aplikasi pengolah angka dengan basis Microsoft Excel. Microsoft Excel atau biasa disebut dengan Excel merupakan program spreadsheet atau pengolah angka yang mempunyai kemampuan mengolah data secara luas pada bidang akuntansi, teknik, statistik, dan bidang-bidang lain yang memerlukan perhitungan dengan cepat dan teliti. Excel dikenal sebagai program spreadsheet yang lebih mudah digunakan dibandingkan dengan program spreadsheet yang lain. Kemudahan tersebut terlihat jelas dari banyaknya fasilitas rumus yang siap digunakan atau fungsi-fungsi yang disediakan dalam Microsoft Excel. Fitur produk paket pengolah angka. Formula merupakan fitur Excel yang digunakan untuk melakukan perhitungan nilai yang dituliskan secara langsung pada formula atau nilai yang tersimpan dalam sel. Penggunaan formula harus diawali tanda sama dengan disertai kombinasi elemen. Di antaranya, nilai yang dimasukkan langsung ke dalam formula, referensi alamat sel atau rank atau nama sel atau rank, operator perhitungan, dan fungsi. Jenis karakter dan sumber data. Pengertian data. Data dalam program aplikasi pengolah angka merupakan informasi baik berupa tulisan, angka, simbol, dan informasi lainnya yang memungkinkan untuk di-entry ke dalam program aplikasi pengolah angka, dalam hal ini Microsoft Excel. Jenis-jenis data. Data angka atau data numerik, yaitu data yang biasanya digunakan untuk operasi perhitungan
Data angka dapat berupa angka 0 sampai dengan 9, tanda plus, tanda min, sama dengan dolar dan kurung buka serta kurung tutup. Contoh, 2000 plus 2000 min 2000 sama dengan 2000 dolar 2000 dalam kurung 2000. Yang kedua yaitu yang disebut dengan data teks atau data label. Data teks atau data label merupakan data umum seperti pada aplikasi pengolah kata. Data ini tidak akan dapat dihitung. Data ini diawali oleh alfabet mulai dari A sampai Z, kemudian bisa diikuti karakter selain data angka dan alfanumerik atau gabungan angka dan teks. Perbedaan antara data teks dan angka terletak pada perataan teksnya. Pada teks data akan merapat ke sebelah kiri, sedangkan pada numerik data akan merapat ke sebelah kanan. Yang ketiga yaitu data tanggal atau data date. Data tanggal hanya berlaku untuk jenis tanggal yang menggunakan pemisah garis miring atau menggunakan tanda min sebagai pemisah antara tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya 5 garis miring 4 garis miring 1974. Bisa saja berarti 5 April 1974 atau 4 Mei 1974. Hal ini tergantung format regional yang berlaku dalam Microsoft Excel. Secara default, dalam Microsoft Excel berlaku format bulan, garis miring tanggal, garis miring tahun. Namun apabila Anda menulis data dengan pemisah minus, misalnya 5 minus April minus 1974, sudah pasti tanggal tersebut 5 April 1974. Bila ditulis 5 min 4 min 2021 akan berubah menjadi garis miring 5 garis miring 2021. Berikutnya yaitu data waktu atau data time. Data waktu biasanya ditampilkan dalam bentuk jam. Sistem waktu yang digunakan adalah 12 jam, sehingga pada akhir pengetikan waktu ditambahkan huruf A untuk AM dan PM, misalnya 10.30 pagi, maka pengetikannya 10.30 A. Sedangkan 10.30 malam diketik 10.30 PM. Atau data time juga bisa diketik dengan format 24 jam, yaitu 22.30. Selanjutnya adalah sel. Sebelum membahas sel, alangkah baiknya terlebih dahulu mengetahui antar pengertian kolom dan baris pada Microsoft Excel. Row atau dalam istilah kita sebut baris, di Excel baris ini diberi tanda berupa angka 1 sampai 1.048.576, atau biasa diartikan jumlah baris di Microsoft Excel adalah 1.048.576 baris. Ini biasanya terdapat pada Microsoft Excel tahun 2007 ke atas. Sedangkan yang dimaksud dengan kolom adalah kolom di Excel yang ditandai dengan abjad A sampai dengan XFD, atau apabila dijumlahkan ada sekitar 16.384 kolom dalam Microsoft Excel. Setiap worksheet terdiri atas sel dan rank. Sel adalah kotak yang merupakan pertemuan antara sebuah kolom dan sebuah baris. Setiap sel memiliki nama sesuai dengan alamat kolom dan alamat baris. Misalnya, kolom A dan baris 1, maka dinamakan sebagai sel A1. Selanjutnya, fungsi dan formula matematika. Formula atau rumus adalah
Persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet. Sedangkan fungsi adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa argumen yang tersusun sedemikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya. Sehingga dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa formula atau rumus matematika adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai yang ada dalam worksheet dengan rumus matematika. Sedangkan fungsi matematika adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus matematika yang tersusun sedemikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya. Rumus atau formula matematika diantaranya yaitu penjumlahan. Penjumlahan dalam Microsoft Excel menggunakan simbol plus atau tambah dengan bentuk rumusnya adalah sama dengan sel ditambah sel. Contoh, sama dengan A1 plus A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 dan seterusnya. Yang kedua yaitu perkalian. Perkalian dalam Microsoft Excel menggunakan tanda simbol bintang dengan bentuk rumusnya adalah sama dengan sel tanda bintang sel. Contoh, sama dengan A1 tanda bintang A2 tanda bintang A3 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu adalah pengurangan. Untuk rumus pengurangan dapat menggunakan simbol min dengan bentuk rumusnya yaitu sama dengan sel min sel. Contoh sama dengan A1 min A2 min A3 dan seterusnya. Selanjutnya pembagian. Dalam rumus pengurangan, simbol yang digunakan adalah min, sedangkan dalam rumus pembagian, dalam Microsoft Excel, simbol yang digunakan adalah garis miring atau disebut slash, dengan bentuk rumusnya adalah sama dengan slash sel garis miring sel. Contoh penerapannya sama dengan A1 garis miring A2. Dan yang selanjutnya yaitu perpangkatan. Untuk perpangkatan menggunakan tanda simbol seperti di depan. Bentuk rumusnya adalah sama dengan sel tanda perpangkatan 2. Contoh penerapannya bila pangkat 2 yaitu A1 pangkat 2. Contoh penerapan bila pangkat 3 dan seterusnya adalah sama dengan A1 pangkat 3 atau A1 pangkat 4 dan seterusnya. Fungsi dan formula statistik. Pengertian fungsi statistik dalam Microsoft Excel adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus yang tersusun sedemikian rupa untuk mengolah data-data yang bersifat statistik. Penggunaan fungsi statistik sangat penting dalam menghitung banyak hal. Oleh karenanya, Microsoft Excel menyediakan banyak fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam bidang statistik. Jenis-jenis fungsi dan formula statistik. Yang pertama yaitu fungsi sum. Digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu rank tertentu. Rumus sama dengan sum dalam kurung rank data. Contohnya sama dengan sum dalam kurung rank A2 sampai A6. Seperti pada gambar berikut ini. Yaitu menjumlahkan antara sel A2 sampai dengan sel A6. Selanjutnya yaitu fungsi average. Fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu rank. Rumusnya sama dengan average dalam kurung rank data atau contohnya sama dengan average dalam kurung rank A2 sampai C2.
Seperti pada gambar berikut ini, yaitu digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari A2 sampai sel C2. Selanjutnya yaitu fungsi max. Digunakan untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu range. Rumus yang digunakan yaitu sama dengan max dalam kurung rank data. Contoh sama dengan max dalam kurung rank A2 sampai A6, atau pada gambar berikut ini yaitu mencari nilai terbesar dari sel A2 sampai sel A6. Maka setelah menggunakan rumus max ini, hasil yang didapat yaitu nilai terbesar dari sel A2 sampai sel A6 yaitu 95. Jenis fungsi dan formula yang selanjutnya adalah fungsi min. Digunakan untuk menentukan nilai data yang terendah atau terkecil dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu range. Rumusnya sama dengan min dalam kurung rank data. Contoh, sama dengan min dalam kurung rank A2 sampai A6. Atau seperti pada gambar berikut ini, yaitu mencari nilai dari sel A2 sampai sel A6 atau disebut dengan rank A2 sampai A6, maka hasil yang didapatkan, nilai yang paling kecil di dalam rank tersebut yaitu 80. Jenis-jenis fungsi dan formula statistik yang selanjutnya yaitu fungsi count. Digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data atau numerik angka yang ada di dalam sebuah rank. Rumusnya yaitu sama dengan count dalam kurung rank data. Contoh, sama dengan count dalam kurung rank A2 sampai A6, atau dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu untuk mencari banyaknya data pada sel A2 sampai sel A6. Setelah menggunakan rumus ini, maka hasilnya adalah terdapat 6 data pada rank A2 sampai A6. Selanjutnya, fungsi counta. Digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka atau numerik dan huruf atau karakter. Rumusnya sama dengan counta dalam kurung rank data. Contoh, sama dengan counta dalam kurung rank A2 sampai A7. Seperti pada gambar berikut ini, yaitu untuk mencari data baik angka ataupun karakter dari sel A2 sampai A7. Maka hasilnya adalah terdapat 7 data, baik itu data angka maupun data huruf atau karakter. Fungsi yang selanjutnya yaitu countif. Countif digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka atau numerik dan data huruf atau karakter berdasarkan kriteria yang diinginkan. Rumusnya yaitu sama dengan countif dalam kurung rank kriteria. Contoh, sama dengan countif dalam kurung B2 sampai sel B7 dan B2. Untuk melihat lebih jelas, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini adalah untuk mencari data pada rank B2 sampai B7, yaitu mencari kriteria jumlah yang terdapat dalam data. Dalam hal ini, yang digunakan yaitu mencari karakter kriteria B2 atau laki-laki. Maka yang muncul adalah jumlah kriteria yang diinginkan dari 7 data ini, mencari data laki-laki, hasilnya ada 5 data laki-laki.
Selanjutnya, fungsi count blank. Count blank digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel di mana sel-sel tersebut tidak bernilai atau nol. Rumusnya yaitu sama dengan count blank dalam kurung rank data. Contoh, sama dengan count blank dalam kurung rank B2 sampai B7. Seperti pada gambar di depan, yaitu untuk mencari nilai sel yang tidak mengandung nilai ya atau bernilai 0 dari rank B2 sampai B7, maka hasil yang didapatkan adalah sebanyak 3 sel yang tidak memiliki data atau memiliki nilai 0. Demikian penjelasan berkaitan dengan rumus serta fungsi yang terdapat pada Microsoft Excel. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dengan rumus dan fungsi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita dalam rangka meningkatkan pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas untuk memahami aplikasi pengolah angka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.